Halo, perkenalkan nama saya Tiara Tanesa Hartono dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Zero Waste Pertanian. Apa itu Zero Waste? Isu mengenai sampah saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Sampah merupakan produk sisa yang tidak digunakan lagi. Berdasarkan data dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018, pada tahun 2016, timbunan sampah di Indonesia mencapai 65 juta ton per tahun. Jumlah tersebut dapat dikatakan banyak, sehingga diperlukan penanganan sampah yang tepat. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan konsep Zero Waste. Zero Waste atau nol sampah merupakan salah satu konsep untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Zero Waste bertujuan untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. 5R konsep Zero Waste. Pertama, refuse atau menolak, yaitu menolak barang yang menghasilkan sampah dan menggunakan yang lebih ramah lingkungan. 2. Reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan atau pembelian produk yang dapat menghasilkan sampah dan menggunakan produk yang dapat diisi ulang. 3. Reuse, menggunakan ulang, yaitu menggunakan kembali barang yang dapat digunakan lebih dari sekali atau masih layak untuk digunakan. 4. Recycle atau mendaur ulang, yaitu menggunakan produk yang dapat didaur ulang dan melakukan daur ulang sampah. 5. Rot atau membusukkan, yaitu membusukkan sampah organik yang mudah terurai, seperti sampah sayur dan buah. Jadi, Zero Waste Pertanian itu apa? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Zero Waste merupakan konsep untuk menyelesaikan masalah sampah dengan tujuan mengurangi sampah. Sehingga, Zero Waste Pertanian dapat dikatakan sebagai konsep untuk menyelesaikan masalah sampah atau limbah pertanian. Bagaimana cara berpartisipasi dalam Zero Waste Pertanian? Kita dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan hasil panen dengan maksimal, sehingga tidak ada hasil panen yang terbuang atau menjadi sampah. Beberapa contohnya adalah, pada tanaman padi, jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sekamnya dapat diolah menjadi dedak untuk pakan ternak dan arang. Pada tanaman pisang, daun dapat dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Batang atau gedebok dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos dan mainan. Selain itu, jantung atau bunga dapat dimanfaatkan menjadi olahan makanan, dan akar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pada tanaman singkong, daun dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan dan pakan ternak. Batang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, dan kulit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pada tanaman jagung, tebon atau seluruh bagian tanaman jagung yang dipanen pada umur 45-65 hari dapat dimanfaatkan sebagai silase dan pakan ternak. Jerami jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, kulit jagung dapat dimanfaatkan sebagai silase untuk ternak, serta tongkol jagung atau bagian jagung yang sudah tidak ada bijinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tadi merupakan penjelasan mengenai Zero Waste dan beberapa contoh pemanfaatan bagian tanaman yang sering menjadi sampah. Tentunya, masih banyak cara untuk memanfaatkan tanaman tersebut atau tanaman lainnya, sehingga dapat menjadi produk dengan nilai lebih. Mari kita terapkan Zero Waste untuk mengurangi sampah, sehingga bumi tempat kita tinggal dapat menjadi lebih sehat. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.